Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Mainah, NPM 2310631110014. Saya dari kelas 4A PAI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baik, soal yang pertama adalah jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren, dan berikan contoh konkret dari pengalaman Anda atau observasi di lapangan. Jawabannya saya kutip dari web yang dibuat oleh Teddy Sofyan, seorang mahasiswa pasca sarjana Magister Pendidikan Agama Islam di STAI Al-Azhar Cianjur, yang berjudul Implementasi Filsafat Pendidikan Islam pada Sekolah Dasar. Nah, jawabannya adalah di dalam dunia pendidikan ini sangat amat membutuhkan yang namanya filsafat, karena masalah-masalah yang terjadi di dunia pendidikan itu juga bersifat metafisik, di mana penyelesaian masalah tersebut itu hanya bisa diselesaikan dengan menggunakan ilmu filsafat, yaitu dengan menggunakan hasil pemikiran manusia mengenai realitas dan pengetahuan serta nilai. Lalu, filsafat pendidikan Islam di sekolah dasar juga mencakup nilai-nilai keagamaan, moral, dan etika yang bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik yang taat beragama, berakhlak mulia, serta mampu mengintegrasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan pembelajaran juga dapat menggabungkan metode konvensional dengan nilai-nilai Islam untuk membentuk generasi yang paham dan mengamalkan ajaran agama secara holistik. Nah, penerapan filsafat pendidikan Islam di sekolah dasar dapat dilakukan melalui beberapa langkah yang konkret, antara lain yang pertama, dengan integrasi kurikulum, yaitu dengan cara menyelaraskan kurikulum sekolah dasar dengan nilai-nilai Islam, termasuk pembelajaran agama, etika, dan moralitas. Lalu ada juga dengan pembiasaan ibadah. Nah, kegiatan ini mendorong kegiatan seperti ibadah, sholat, membaca Al-Quran, dan doa di lingkungan sekolah, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya ketaatan beragama. Lalu, dengan model perilaku guru. Nah, guru harus bisa menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa pun dapat melihat dan meniru perilaku yang sesuai dengan ajaran agama. Lalu bisa juga diadakan ekstrakurikuler Islami. Nah, sebagai seorang guru, kita bisa menghadirkan kegiatan ekstrakurikuler yang mengajarkan nilai-nilai Islam seperti kajian kitab suci, kegiatan sosial, dan kerohanian. Lalu kedisiplinan etika. Kita juga bisa menerapkan aturan sekolah yang sesuai dengan norma-norma Islam, serta memberikan pembinaan terhadap perilaku yang mencerminkan akhlak Islami. Nah, kalau pengalaman saya pernah observasi di salah satu sekolah. Jadi sekolah itu sudah menerapkan sistem ibadah secara teratur. Jadi sekolah itu akan mengadakan sholat zuhur itu setiap hari dari Senin sampai Jumat itu secara berjamaah. Lalu juga ngaji sebelum sholat. Nah, itu dibiasakan sehari-hari. Jadi anak pun akan meniru perilaku gurunya dan juga mendorong kebiasaan mereka untuk beribadah yang tadi yaitu sholat dan juga mengaji. Lalu soal yang kedua adalah bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia? Jawaban ini saya kutip dari jurnal yang dibuat oleh Nur Hidayat yang berjudul Komparasi Filsafat Pendidikan Barat dan Filsafat Pendidikan Islam. Nah, perbandingan filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat itu yang pertama, filsafat pendidikan Islam ini berdasarkan pada wahyu, sedangkan filsafat pendidikan Barat ini berasal dari ahli dalam bidang tertentu, tetapi mengabaikan aspek rohani manusia. Nah, selanjutnya, kalau filsafat pendidikan Islam ini berusaha mengembangkan pandangan integral antara yang profan dan juga yang sakral. Nah, sedangkan filsafat pendidikan Barat itu hanya mengembangkan aspek yang profan saja. Lalu selanjutnya, kalau filsafat pendidikan Islam ini memperhatikan dan mengembangkan semua, mewujudkan tujuan asasi hidup, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala maknanya yang luas. Nah, kalau filsafat pendidikan Barat itu hanya mementingkan akal saja. Jadi semua realitas kehidupan manusia itu sesungguhnya tidak dapat dijelaskan melalui rasio, tetapi ada hal-hal yang hanya dapat dijelaskan oleh hati dan juga sanubari manusia. Nah, lalu yang keempat itu
Ide-ide dan gagasan-gagasan dalam filsafat pendidikan Islam selain bersifat secara teoritik juga bersifat realistik, yang artinya itu dapat diwujudkan dalam bentuk tingkah laku. Adapun ide-ide dan gagasan-gagasan dalam filsafat pendidikan barat itu cenderung untuk sulit ditransformasikan dalam bentuk action, apalagi dijadikan sebagai pandangan hidup atau way of life. Nah, filsafat itu idealisme, realisme, semuanya itu hanya ada dalam ideal yang sulit ditransformasikan dalam kehidupan nyata. Dalam pandangan Islam, pendidikan itu merupakan proses yang suci untuk mewujudkan tujuan asasi hidup, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala makna yang luas. Dengan demikian, pendidikan ini merupakan bentuk tertinggi dari ibadah dalam Islam dengan alam sebagai lapangannya, manusia sebagai pusatnya, dan hidup beriman sebagai tujuannya. Dan terkait kekurangan dan kelebihan dari filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat, itu masing-masing. Kalau filsafat pendidikan Islam ini kelebihannya adalah bisa memberikan pemahaman yang mendalam tentang makna dan tujuan hidup itu dalam Islam. Lalu dapat membantu menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan bermanfaat, berlandaskan wahyu Allah yang dibawa kepada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril. Sedangkan kekurangan dari filsafat pendidikan Islam itu, yang pertama itu tujuan pendidikan Islamnya ini kurang memfokus pada nilai-nilai kehidupan yang ada di masa depan. Nah, lalu belum mampu juga mencetak generasi yang sejalan dengan perkembangan zaman. Pendidik dan tenaga pendidikannya juga mulai luntur dari ajaran asli pendidikan Islam. Sedangkan kelebihan filsafat pendidikan Barat itu, yang pertama, memfasilitasi pemikiran mengenai masalah-masalah pendidikan, lalu juga membuat pelajar atau praktisi pendidikan ini lebih kritis dalam memandang persoalan pendidikan. Kekurangan dari filsafat pendidikan Barat itu adalah yang pertama, tidak memberikan nilai yang kognitif, yang berarti pada logika tradisional atau akal budi, lalu juga identik tanpa nilai atau value free, selalu mengutamakan kebenaran akal daripada wahyu. Soal yang ketiga adalah jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, sertakan elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Jawaban ini saya ambil dari jurnal yang berjudul Ruang Lingkup Filsafat Pendidikan Islam yang ditulis oleh Mardina Tarigan, Muhammad Caidir, Bintang Rizky Biputra, Salniati Nasution, dan juga Isnaini Sapitri Purba dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, jawabannya adalah ruang lingkup filsafat pendidikan ini bisa dilihat dari berbagai dimensi. Dimensi tersebut meliputi lingkungan pendidikan, jenis masalah pendidikan, waktu, dan ruang atau geografis. Nah, wilayah kajian filsafat pendidikan Islam itu mencakup pendidikan dalam keluarga, di sekolah, dan di luar sekolah, serta masalah landasan, struktur lembaga, dan operasional pendidikan. Nah, semua ini membentuk kerangka yang komprehensif untuk memahami dan mengembangkan filsafat pendidikan Islam. Kerangka-kerangka tersebut adalah yang pertama, tujuan umum pendidikan Islam ini membentuk individu menjadi khalifah. Khalifah yang apa? Khalifah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerapkan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, dalam konteks pemahaman ini tuh sangat mendalam terhadap makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis menjadi krusial. Nah, individu diharapkan mampu untuk mengaktualisasikan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari, lalu menjadikan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Nah, pendidikan Islam itu bertujuan untuk membimbing individu untuk menjadi insan yang menyeluruh, memiliki pemahaman agama yang kokoh, serta mampu meresapi dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupannya. Nah, kerangka yang kedua adalah sifat pendidik itu yang baik memegang peran sentral dalam proses pendidikan Islam. Nah, sebagai guru itu kita tidak hanya sebagai penyampai materi, melainkan juga sebagai pembimbing yang dapat mengidentifikasi kebutuhan dan potensi peserta didik. Nah, kita juga harus menciptakan situasi pendidikan yang kondusif, karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai guru agar seluruh proses pembelajaran itu dapat berlangsung dengan efektif, mencapai hasil yang memuaskan. Lalu, keberhasilan seorang guru itu tidak hanya diukur dari pengetahuan agamanya saja, tetapi juga dari pemahaman mendalam terhadap materi yang diajarkan, serta kemampuan untuk mentransfer pengetahuan tersebut kepada peserta didik dengan cara yang inspiratif. Nah, selanjutnya terkait penyusunan kurikulum pendidikan Islam, itu harus mengacu kepada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama,
kurikulum pendidikan Islam itu harus memiliki sistem pengajaran dan materi yang selaras dengan fitrah manusia yang bertujuan untuk menyucikan dan memelihara dirinya dari penyimpangan guna menjaga kesucian fitrahnya itu. Lalu yang kedua, kurikulum pendidikan Islam itu harus dapat berwujudkan tujuan pendidikan Islam yang fundamental, memurnikan ketauhidan dan ketaatan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga itu kurikulum pendidikan Islam harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik, baik dalam karakteristik, usia, tingkat pemahaman, jenis kelamin, serta tugas-tugas kemasyarakatan yang telah dirancang dalam kurikulum. Soal yang keempat adalah dalam konteks modernisasi pendidikan Islam, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam pada saat ini. Dikutip dari jurnal yang berjudul Modernisasi Pendidikan Islam, Telaah atas Pembaharuan Pendidikan di Pesantren yang dikarang oleh H. Moh Baidlawi, modernisasi pendidikan adalah salah satu pendekatan untuk suatu penyelesaian jangka panjang atas berbagai persoalan umat Islam saat ini dan pada masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu, modernisasi pendidikan adalah sesuatu yang penting dalam melahirkan suatu peradaban Islam yang modern. Menurut Akmal Hawi, dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang, menjelaskan bahwa tantangan-tantangan yang terjadi di lembaga pendidikan saat modernisasi pendidikan Islam itu yang pertama ada tantangan di bidang politik. Nah, tantangan di bidang politik ini contohnya adalah lembaga pendidikan itu kan banyak sekali menghadapi perubahan-perubahan politik yang ada. Nah, solusinya itu adalah lembaga pendidikan harus menghadapi tantangan ini dengan objektif. Artinya lembaga pendidikan Islam ini mau tak mau harus mengikuti prosedur-prosedur yang telah diterapkan oleh pemerintah di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sidiknas demi mencapai tujuan perjuangan nasional bangsa. Lalu yang kedua itu ada tantangan kebudayaan. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa kebudayaan saat ini itu kan pengaruh-pengaruh dari barat itu masuk. Nah, itu menjadi suatu tantangan bagi lembaga pendidikan. Nah, bila mana nilai-nilai kultural bangsa itu melemah karena berbagai sebab, maka bangsa itu akan mudah untuk terperangkap oleh kebudayaan lain yang memasukinya, sehingga identitas kebudayaan bangsa itu sendiri akan lenyap. Nah, itu tuh contohnya kayak kebudayaan yang dari barat masuk ke Indonesia itu, contohnya adalah pergaulan bebas. Nah, itu kan gak bagus ya. Itu bisa merusak generasi masa depan anak muda. Nah, solusinya adalah lembaga pendidikan Islam ini harus hadir untuk membentengi anak-anak bangsa dari pengaruh-pengaruh negatif yang diakibatkan oleh kebudayaan tersebut. Nah, karena kalau tidak, nilai-nilai kultural dari bangsa ini tuh akan terancam pudar dan akan musnah seiring berjalannya waktu. Nah, lalu yang ketiga, itu ada tantangan pengetahuan dan teknologi. Nah, kemajuan di bidang teknologi ini pada akhirnya akan berpengaruh kepada kejiwaan dan kepribadian masyarakat. Nah, pada era reformasi ini yang sanggup bertahan hanyalah mereka-mereka yang berorientasi ke depan. Nah, yang mampu mengubah pengetahuan menjadi kebijakan. Nah, oleh karena itu, dunia pendidikan Islam itu di masa sekarang harus benar-benar dihadapkan pada tantangan yang cukup berat. Nah, untuk mengantisipasinya, maka dilakukan upaya strategis antara lain tujuan Islam pendidikan di masa sekarang tidak cukup hanya dengan memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, keimanan, dan ketakwaan saja, tetapi juga lembaga harus diarahkan untuk melahirkan manusia yang kreatif, inovatif, mandiri, dan juga produktif. Karena mengingat dunia yang akan datang itu adalah dunia yang kompetitif atau dunia yang penuh dengan persaingan. Selanjutnya adalah tantangan dalam ekonomi. Nah, bila dilihat dari sektor ini, problem-problem kehidupan ekonomi itu perlu dijawab oleh lembaga-lembaga pendidikan. Nah, apabila diingat bahwa hasil pendidikan itu adalah sama prosesnya dengan hasil produksi tenaga ahli. Nah, maka ukuran ekonomi bagi suatu lembaga pendidikan yang demikian itu adalah suatu hal yang terlalu elastis dan pragmatis. Namun dalam bidang inilah saat ini banyak memberikan tantangan pada lembaga pendidikan kita. Nah, jawabannya yang diberikan oleh lembaga pendidikan ini adalah yang tercermin dalam sistem kependidikan serta kurikulum atau program kependidikan yang ditetapkan. Nah, lalu tantangan selanjutnya adalah tantangan di dalam masyarakat. Nah, dari perubahan yang terjadi itu pada masyarakat, terutama pada era reformasi sekarang, tentu ada dampak yang ditimbulkan, yaitu baik dalam bentuk positif atau negatif. Nah, inilah problemnya yang dihadapi oleh masyarakat yang harus dipecahkan oleh lembaga pendidikan Islam. Karena lembaga pendidikan Islam ini menjadi agent of change atau
yang bertugas menetralisir dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Nah, lalu selanjutnya ada tantangan sistem nilai. Nah, inilah yang menjadi titik sentral problem yang menjadi tantangan terhadap lembaga pendidikan yang salah satu fungsinya adalah mengawetkan sistem nilai yang telah berkembang dalam masyarakat. Nah, sehingga akulturasi budaya asing tidak menenggelamkan nilai-nilai kultural dalam bahasa ini. Nah, lalu oleh karena itu lembaga pendidikan perlu memberikan jawaban-jawaban yang tepat. Nah, sehingga kecenderungan atau sikap berpikir masyarakat tidak terombang-ambing tanpa arah yang jelas. Soal yang kelima adalah jelaskan urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa. Nah, bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Dikutip dari jurnal yang berjudul Urgensi dan Fungsi Filsafat Pendidikan Islam karya Hasan Basri. Nah, dalam menentukan filsafat pendidikan, sekalipun dengan maksud sederhana, itu sangat mempunyai kepentingan yang besar bagi setiap pendidikan yang berusaha ke arah perbaikan, kemajuan, dan bangunan dasar. Nah, Hasan Langgulung dalam bukunya yaitu Asas-Asas Pendidikan Islam telah membahas tentang fungsi filsafat pendidikan Islam menjadi 9 kelompok penting, yaitu yang pertama, untuk memahami sistem pembelajaran, yang kedua, menganalisa konsep-konsep dan istilah-istilah, yang ketiga, untuk mengkritik asumsi-asumsi dan fakta-fakta, yang keempat, untuk membimbing asas-asas pendidikan, yang kelima, untuk menerima perubahan-perubahan dasar, yang keenam, untuk membimbing para sikap guru dan pengajar, yang ketujuh, untuk membangkitkan dialog dan persoalan, yang kedelapan, untuk menghilangkan pertentangan pendidikan, dan yang terakhir, untuk mengusulkan rencana-rencana baru. Nah, cara filsafat pendidikan Islam ini berkontribusi untuk masyarakat lebih baik adalah saat berjalannya pendidikan filsafat Islam atau filsafat pendidikan Islam, itu jika anak sudah dibimbing dari sikap dan kebiasaannya sejak dini, maka kelak jika dia sudah besar, dia akan bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini adalah salah satu cara untuk membentuk masyarakat menjadi lebih baik. Selanjutnya, soal yang keenam yaitu tinjau pendekatan studi filsafat pendidikan Islam yang ada saat ini. Lalu, apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Dikutip dari jurnal yang berjudul Pendekatan dalam Kajian Filsafat Pendidikan Islam yang ditulis oleh Ajis Akbar dari Universitas Islam Internasional Darul Ugoh, Wadawa, Pasuruan. Nah, pendekatan dalam kajian filsafat pendidikan Islam itu yang pertama ada speculative approach atau reflective approach. Nah, ini berarti memikirkan, mempertimbangkan, juga membayangkan dan menggambarkan. Dan ini berlaku pada filsafat secara umum. Namun, dalam pendidikan Islam, pendekatan ini dimaksudkan adalah memikirkan, mempertimbangkan, dan menggambarkan suatu objek untuk mencari hakikat yang sebenarnya. Nah, masalah-masalah kependidikan memang berhubungan dengan hal-hal yang harus diketahui hakikat yang sebenarnya. Misalnya, apakah hakikatnya mendidik, dan pendidikan itu hakikatnya manusia, hakikatnya hidup, terus masyarakat, individu, kepribadian, kurikulum, kedewasaan, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah pendekatan filsafat pendidikan Islam normative approach. Nah, norma adalah nilai atau aturan dan ketentuan yang berlaku yang dijunjung tinggi dalam hidup dan kehidupan manusia. Norma-norma tersebut juga merupakan masalah-masalah kependidikan. Di samping dalam usaha dan proses pendidikan itu sendiri sebagai bagian dari kehidupan manusia, juga tidak lepas dari kata norma-norma tertentu. Dengan teknik pendekatan ini dimaksudkan adalah berusaha untuk memahami nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam kehidupan manusia dalam proses pendidikan, serta bagaimana hubungan antara nilai-nilai dan norma-norma tersebut dengan pendidikan, sehingga dapat dirumuskan petunjuk-petunjuk ke arah mana usaha pendidikan diarahkan. Lalu selanjutnya pendekatan konseptual analisis. Nah, konsep ini artinya pengertian atau tangkapan seseorang terhadap satu objek. Setiap orang mempunyai pengertian atau tangkapan yang berbeda-beda mengenai hal yang sama, tergantung pada perhatian, keahlian, dan kecenderungan masing-masing. Nah, dengan analisis konsep sebagai pendekatan dalam filsafat pendidikan Islam, nah ini dimaksudkan usaha untuk memahami konsep dari para ahli pendidikan, para pendidik, dan orang-orang yang menaruh perhatian atau minat terhadap pendidikan tentang berbagai masalah yang berhubungan dengan pendidikan. Misalnya, konsep mereka tentang anak, jiwa, masyarakat, sekolah, berbagai interaksi yang bersifat pendidikan, serta nilai-nilai dan norma-norma yang berkaitan dengan proses pendidikan dan sebagainya. Lalu yang keempat itu ada pendekatan scientific analysis of current life atau analisis ilmiah terhadap realitas kehidupan sekarang yang aktual. Nah, pendekatan ini
itu sasarannya adalah masalah-masalah pendidikan yang aktual yang menjadi problem masa kini. Nah, dengan menggunakan metode-metode ilmiah dapat dideskripsikan dan kemudian dipahami juga permasalahan-permasalahan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan dalam proses pendidikan serta aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pendidikan. Soal yang ketujuh adalah jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Rancangan yang akan saya buat adalah dengan merancang pembelajaran. Nah, terlebih dahulu kita tahu pengertian dari hakikat manusia. Secara filosofis, hakikat manusia ini adalah manusia dalam Islam dipahami sebagai makhluk yang memiliki potensi fitrah, akal, ruh, dan jasad yang harus dikembangkan secara seimbang. Nah, sesuai dengan pengertian hakikat manusia yang tadi sudah dijelaskan, maka manusia tersebut harus selalu berkembang. Nah, berkembang itu lewat pendidikan. Nah, hakikat pendidikan adalah proses pembentukan manusia yang berorientasi pada pengembangan fitrah manusia agar dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, filsafat pendidikan Islam ini mengacu kepada bagaimana karakter keislaman seseorang dibentuk lewat pendidikan. Nah, maka jika kita implementasikan untuk merancang pembelajaran, maka filsafat pendidikan Islam ini cocok untuk diterapkan sebagai mata pelajaran di sebuah pembelajaran atau kurikulum di mana filsafat pendidikan Islam akan membantu untuk membentuk karakter anak dengan baik. Nah, ini bisa diimplementasikan juga kepada pelajaran-pelajaran Islamnya seperti akidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam, Al-Quran, hadis, dan juga fikih. Nah, metode yang digunakan dalam pembelajaran ini itu bisa dengan pendidikan karakter agar nilai-nilai Islam itu terbiasa dilakukan baik itu di sekolah maupun di rumah. Soal yang terakhir adalah dalam konteks demokrasi pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil. Nah, berikan contoh implementasi yang relevan. Dikutip dari jurnal yang berjudul Demokratisasi Pendidikan, Kajian pada Jenjang Pendidikan Dasar yang ditulis oleh Muhammad Isnaini, bahwasanya kehidupan demokrasi dalam bidang pendidikan merupakan tindakan menghargai keberagaman potensi individu yang berbeda dalam kebersamaan. Dengan demikian, segala bentuk penyamarataan individu dalam satu uniformitas dan peningkatan terhadap keunikan sifat individu bertentangan dengan salah satu prinsip demokrasi dari hak-hak warga negara dalam mengikuti pendidikan tersebut. Tersirat adanya dua hal penting, yaitu yang pertama itu pemerolehan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam batas tertentu, yakni pada level pendidikan dasar 9 tahun. Nah, kedua adanya peluang untuk memilih satuan pendidikan sesuai dengan karakteristiknya. Nah, demokratisasi ini pendidikan bukan hanya sekedar prosedur, tapi juga nilai-nilai pengakuan dalam kehormatan dan martabat manusia. Nah, dalam hal ini, melalui upaya demokratisasi pendidikan diharapkan mampu untuk mendorong munculnya individu yang kreatif, kritis, dan produktif, tanpa harus mengorbankan martabat dan dirinya. Nah, selanjutnya adalah cara mengimplementasikan hal tersebut dengan relevan. Nah, caranya adalah itu kan pendidikan filsafat Islam ini memandang bahwa semua anak murid itu sama dan tidak ada yang dibeda-bedakan. Nah, ini dikategorikan adil karena semua anak itu bisa merasakan pendidikan, tidak hanya orang-orang tertentu saja. Nah, agar lebih optimal lagi, hal ini bisa diimplementasikan ke dalam sebuah program, misalnya beasiswa untuk setiap anak Indonesia yang mau menduduki bangku kuliah dengan persyaratan IPK minimal 38. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.